ke PDIP itu mau jadi capres itu mahal, harusnya dia akan uang sekian triliun, sekian ratus miliar gitu. Bapak ada pesan nggak untuk Pak Prabowo? Gitu. Apa pesan Bapak untuk Pak Prabowo? Kalau saya boleh pesan begini, asik kalau ngomong-ngomong di sini nih. Semuanya terbuka. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Pak Mahfud, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Saya Jadi, salaman dulu. salaman lama nggak ketemu ya. Iya betul. Sorry ya, komunikasi kita agak terputus sebentar kemarin karena saya memang sengaja menutup untuk berhubungan dengan teman-teman dulu selama proses politik, apalagi kalau Mas Dedi sebagai orang yang punya podcast gitu, saya khawatir nanti dikira mau mempengaruhi atau apa. Oh, berarti saya di blok WhatsApp saya sama Bapak. Iya, dulu kan kita sering dulu kita kan sering WA-an kan. Iya, betul, sebelum betul. musim kampanye, Betul, tapi betul. sudah itu saya tutup. Bukan sama Mas Dedi aja, gubernur, bupati yang dulu saya ikut angkat untuk ikut usulkan. Saya bilang mereka enggak usah, kalau saya ke daerah Anda jangan datang, saya bilang. Karena politik. Karena politik, biar tidak ada orang menuduh Anda macam-macam. Kalau saya sih enggak apa-apa memang politik. Iya. Kampus juga gitu, saya berhenti ngajar dulu selama musim kontestasi itu, kampanye. Tutup semua ngajar, tapi saya ke kampus datang bukan kuliah, melainkan kalau ada kampanye bersama yang memang diselenggarakan. Berarti ini wawancara pertama kali Pak? Baru pertama. Sebuah kebanggaan. Tadi iya, karena saya tahu Anda teman saya dan saya tidak hubungi, saya merasa berdosa. Jadi harus diberi yang pertama. Iya. Betul. Bagus Pak. Tapi lontong Medannya enak kan Pak ya? Oh enak. Itu Anda ngirim lontong Medan itu kan sudah selesai Pilpres. Cuma tinggal penetapan. Terima kasih, enak. Tapi kalau tadi kata-kata Pak Mahfud itu tolong dipotongnya begini. Kan tidak terima telepon, teman-teman saya tidak saya terima teleponnya. Gitu. Ya itu ingat, berarti saya temannya Pak Mahfud. itu yang paling penting adalah itu, temannya Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud ini adalah salah satu mantan menteri Pak ya sekarang ya berarti ya Pak ya? Ya mantan menteri favorit saya, profesor favorit saya, pokoknya udah rakyat mencintai Pak Mahfud. Amin. Pilpres sudah selesai nih Pak. Udah. Ngobrol bebas nih Pak berarti. Bebas, Pak? Ngobrol bebas apa Pak. saja, ya. Pilpres sudah selesai. Saya mau nanya, kalau saya nanya Bapak terima nggak, pasti terima lah ya. Iyalah. Kita harus menerima keputusan MK kan. Oh iya pasti. Ya kan? Tapi kalau ditanya, kalau misalnya pertanyaannya puas apa enggak gimana? Oh begini, saya punya sebagai Muslim ya, saya punya pedoman kaidah fikih kalau dalam bernegara berpolitik. Jadi begini, saya kalau mau bicara puas ya enggak puas lah, orang berkontestasi yang menang. Tetapi betul. Saya ikut tuntunan agama saya yang lahir dari dalam bentuk hukum-hukum fikih itu bunyinya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Maaf ini bahasa Arab. Ya. Keputusan hakim tuh harus menyelesaikan perselisihan itu. Menyelesaikan perselisihan. Iya, menyelesaikan, jangan diterus-teruskan. Kalau sudah diputus ya sudah, ikuti. Terlepas dari puas kamu atau tidak puas. Oke. Bantu negara ini agar terus berjalan dengan baik. Kan gitu kan? Ya. Jangan diganggu maksudnya. Ya. Yang sudah menang ya sudah. Dia sudah punya tanggung jawab, mendapat mandat dari rakyat yang sudah disahkan oleh hukum. Oleh sebab itu, begitu hakim memutus, saya katakan ya saya menerima dan mengucapkan selamat sudah. Iya. Itu ya cara kita bernegara dengan berkeadaban kan begitu. Jadi kalau masih kampanye pura-pura berkelahi atau berkelahi benar secara politik itu enggak apa-apa, tapi begitu diputus oleh pengadilan, oleh hukum bahwa ini selesai ya selesai. Berarti ini sama kayak orang tanding tinju kan Pak ya? Kalau di atas ring pukul-pukulan, begitu selesai udah selesai gitu sudah. Ya. Profesional, artinya profesional. Nah Pak, kalau tadi Bapak nanya begitu, bukankah, ini maaf nih kalau saya salah, bukankah katanya dari Bapak kan di luar partai Pak? Iya, saya di luar partai. Walaupun kita berdua pakainya biru-biru, kita rencana masuk Gelora ya. Jadi peserta Gelora semua ya. Bapak Riamsa senang mendengar ini. Tapi bukankah tadi saya baca kalau dari partai PDI ya akan mengajukan tuntutan? Iya, saya baca juga, tapi saya membaca tapi saya tidak tahu tuntutan ke PT UN ya. Ke PT UN.
Ya, saya sama sekali tidak tahu, tidak sekurang-kurangnya tidak terlibat dalam perencanaannya maupun pengajuannya, tapi saya baca di media, ya begitu ya, kita lihat aja Tapi perkembangan. Bapak tidak ikut-ikutan di situ. Enggak tahu, saya malah tidak tahu. Malah tidak. Tapi ya saya menghargai aja, silahkan gitu, bagus. Karena secara hukum membolehkan. Secara hukum setiap orang boleh mengajukan gugatan. Oke. Nah, kalau misalnya nih Pak, kan Bapak tadi bilang fight-nya udah selesai, ya kan? Sekarang Pak Mahfud yang menjadi Pak Mahfud, gitu kan? Pak? Iya. Nah, misalnya diminta join dengan pemerintah baru Pak Prabowo Gibran, join nggak Pak? Nah, ini pertanyaan yang dijawab apapun menjadi kontroversial kan. Kalau saya sih Ketika orang mengatakan oke, jadi masalah. Lo di mana letak apa standar etiknya? Kalau bilang tidak lo. Kalau kenapa? saya dukung Kan join. gitu. Nah, oleh sebab itu saya tidak akan menjawab itu kecuali kepada pihak yang yang berwenang atau punya hak untuk menanyakan itu dan untuk mendapat jawaban itu. Karena saya punya standar etik saya begini. Oke. Orang berpolitik itu jabatan-jabatan itu harus diberikan kepada teman-teman yang ikut. Kalau diberikan kepada lawannya untuk apa juga orang mendukung-dukung kan gitu. Nah, itu pikiran saya. Pikiran saya. Oleh sebab itu, zaman Pak Jokowi yang pertama dulu, saya ketua timnya Pak Prabowo. Beberapa bulan sudah kabinet terbentuk, saya dihubungi oleh Pak Luhut untuk menjadi Menko Polhukam saat itu periode pertama. Saya katakan, Pak Luhut, saya tidak bisa secara etis kan tidak bisa. Saya nanti harus menunjukkan dulu bahwa saya berperan. Nah, itu sebabnya saya terus masuk BPIP waktu itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahwa saya mendukung program-program Pak Jokowi meskipun waktu tahun 2014 itu saya tidak mempertentangkan sebenarnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya mendukung Pak Prabowo pada waktu itu karena pilihan politik Pak Prabowo itu adalah kalau dari sudut pembangunan hukum ya, hukum itu Friedman itu mempunyai teori kalau menurut hukum itu 3. 1, isi hukumnya. 2, struktur penegak hukumnya. Yang 3, budaya hukumnya. Nah, Pak Prabowo itu berkomitmen waktu itu tahun 2014 itu pada strukturnya. Nah, saya sependapat dengan itu. Nah, Pak Jokowi waktu itu 2014 kan populisme lawan strukturalisme. Nah, saya ini kan hakim pasti struktural. Saya dukung Pak Prabowo waktu itu. Tapi tidak pernah saya menyatakan populisme itu jelek. Tapi itu soal pilihan kebijakan aja. Ideologi lah berpilih lah ya, memilih lah ya. Itu sebabnya ketika Pak Prabowo kalah saat itu, Pak Jokowi menang gitu. Ya kita dukung lah Pak Jokowi, itu kan pilihan rakyat. Tapi saya rasa kalau Bapak join ke pemerintahan sekarang jadi Menko Polhukam lagi juga rakyat bahagia sih. Senang Pak saya rasa, karena selama Bapak ikut kontestasi tidak ada masyarakat yang ngata-ngatain Bapak. Terima kasih lah kepada masyarakat. Pokoknya yang penting kita jaga negara ini. Saya mau ucapkan terima kasih. Iya, ini menurut saya pribadi ya Pak ya. Menurut Iya. saya pribadi melihat di media tersebut Bapak itu walaupun lawan politiknya Pak Prabowo, pendukung Prabowo itu tidak menyerang Bapak gitu. Saya tahu Pak Prabowo kan teman saya juga. Iya. Saya cukup dekat lah. Ini maaf nih yang diserang Pak Ganjar gitu. Bapak nggak diserang. Malah keluar, kalau nggak tahu Bapak nonton apa enggak, malah keluar video-video tuh yang menyayangkan, Pak kenapa sih Bapak ke Ganjar? Ada yang begitu, Bapak tolong. Iya, saya ngikuti banyak ribuan pesan ke saya. Iya, ngapain Bapak ikut ke Ganjar? Gitu videonya. Begini, ya Pak, ini kan pilihan politik juga. Iya. Waktu itu saya ini terus terang, saya merasa sangat terhormat ketika saya diundang oleh Bu Mega, diminta menjadi wakilnya Pak Prabowo. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Pada waktu saya diminta oleh Bu Mega itu, pikiran kita di PDIP sekalipun itu masih berpikir Pak Jokowi itu dengan PDIP. Belum ada nama Gibran waktu saya muncul itu. Iya. Sehingga satu, saya terhormat dan kemudian yang bagi saya surprise sehingga saya harus menerima penghormatan ketika saya minta itu, Bu Mega itu menyatakan, Pak Mahfud, negara ini perlu penegak hukum.
perlu penegakan hak asasi manusia, dan korupsi-kolusi itu sudah luar biasa. Kami berharap Pak Mahfud di situ. Dan ini yang dikatakan lagi, dan Pak Mahfud tidak perlu menyediakan uang pada waktu itu. Bagi saya ini berkesan, mungkin bagi Bung Deddy juga bisa berkesan, karena selama ini kan dikenal kalau mau ke PDIP itu mahal kan gitu kan. Iya. Mahal kan? Mahal. Selama ini isunya. PDI itu mahal masuknya. Ke PDIP itu mau jadi capres itu mahal, harusnya menyediakan uang sekian triliun, sekian ratus miliar gitu. Selama ini sampai terakhir. Tapi ketika saya dipanggil, Bu Mega enggak tuh. Pak Mahfud enggak usah menyediakan uang. Kalau ada orang nyumbang itu suruh dalam bentuk barang aja, kaos. Langsung kirim ke dia, suruh dia yang ngirim. Tapi kalau dalam bentuk uang Pak Mahfud tidak usah, kami yang ngurus di PTPN. Sehingga saya tidak keluar dan itu masih berpikir bahwa Pak Jokowi berada di pihak PDI. Iya, saat itu tidak tahu bahwa Pak Jokowi akan mengajukan Gibran, tapi tahu bahwa Pak Prabowo akan maju. Kan waktu itu kan masih banyak calonnya tuh. Ada Erick Thohir, Erlangga, ya betul. Macam-macam lah ya. Ya kita jalan aja. Tiba-tiba muncul nama Mas Gibran. Ya konstelasi terus berubah. Tidak apa-apa, harus jalan. Kita jaga penghormatan saya, sehingga saya terakhir ketemu Bu Mega, ya saya sering sih sampai kemarin sore masih ketemu. Waktu begitu kita kalah itu di Pilpres 14 Juli, besoknya saya akan ketemu Bu, saya bilang, saya tidak tahu apakah kita akan menang apa tidak pada perhitungan terakhir. Waktu itu perhitungan masih berjalan. Tetapi Bu, saya merasa berterima kasih dan terhormat. Lepas dari apapun hasilnya, Ibu mempercayai saya dan menunjukkan jati diri Ibu. Tidak mencari uang dari proses politik ini. Bagi saya kalah enggak apa-apa, saya tetap merasa terhormat. Saya bilang, oh iya Pak Mahfud gitu. Negara ini perlu penegakan hukum, perlu ini gitu. Dan itu saya lihat Pak Mahfud dalam sepanjang karirnya bekerja di situ. Nah, kata Bu Mega, ya itu aja. Saya sudah mengucapkan terima kasih sebagai sebuah kehormatan. Ya, dan Bu Mega juga tidak goyah ya? Enggak goyah. Enggak goyah, sampai sekarang pun tidak goyah. Iya. Menurut Pak Mahfud, PDI akan di luar pemerintah? Saya tidak tahu. Ya, karena saya terus terang tidak ikut ke politiknya. Saya tahu di PDIP sendiri kan di dalam beda-beda. Ya. Nanti kalau saya ikut berpendapat di urusan politik, menurut saya tidak boleh karena saya kan bukan anggota. Ya. Apalagi anggota pun tidak, apalagi pengurus gitu. Ya. Oleh sebab itu ketika bicara soal politik, saya tidak akan ikut campur. Ya, saya setuju sih Pak. Tapi memang lucu ya pada saat itu kejadiannya, kalau dibilang Pak Jokowi pada saat itu dipikir tetap membela PDI, kan masih Pak Gibran kan PDI Pak. tapi dengar-dengar dicabut ya? Apanya? Dikeluarkan ya? Kemarin kartu anggotanya udah dicabut kan? Tidak diakui lagi gitu ya? Oke. Berarti sudah lepas ya? Sudah lepas. Pak ngopi dulu Pak, silakan. Asik kalau ngomong-ngomong di sini nih. Semuanya terbuka. Bebas pokoknya. Bebas pokoknya. Saya juga tidak mau menjatuhkan siapapun di sini pokoknya. Ya tapi soalnya begitu Pak, kalau kita lihat tuh yang mencintai Bapak tuh banyak banget gitu Pak. Termasuk ini dari keluarga saya aja nih Pak, dari keluarga saya gitu ya. Itu kalau ngelihat ini saya mau jujur nih, saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa nih. Itu tuh kalau contohnya istri saya gitu, dia kalau ngelihat video Bapak, ini maaf sekali lagi maaf nih, ada video Bapak tuh yang dibilang bahwa Bapak dicuekin sama Pak Ganjar, ya itu kalau istri saya ngeliat itu, aduh Pak Mahfud, gitu Pak, gitu Pak, jadi itu ciptaan medsos tuh, nggak pernah cuek itu sebenarnya Pak Ganjar. Nggak pernah cuek. Nggak pernah. Tapi kan memang. Tapi Bapak tahu isu itu dong? Tahu kan banyak di medsos gitu. Banyak yang ya protes lah. Kenapa kok dicuekin gitu? Tapi enggak juga sebenarnya, hangat sih kalau dengan saya hangat. Pak Ganjar sering ketemu gitu.
Berarti Bapak nggak pernah dicuekin Pak Ganjar? Nggak pernah ya? Enggak. Malah dia sering ngundang waktu sebelum resmi diumumkan Bu Mega, kan saya sama Pak Ganjar berdua diundang ke rumahnya. Semua masih bersifat rahasia. Pak Ganjar sudah Pak Mahfud nanti sama-sama, tapi keputusan akhir tetap di Bu Mega katanya. Tapi saya sudah menyatakan pilihan. Gitu waktu itu. Pak Mahfud, kalau Bu Mega berubah ya saya tidak tahu. Dan hangat gitu ya anunya. Habis itu WA-WA-an sampai sekarang. Tapi memang kan Mas Ganjar itu wajahnya tuh kalau bicara seperti gitu ya. Seperti sedang tidak suka gitu. Iya. Cuma wajahnya, tapi orangnya enggak. Tapi orangnya baik ya Pak ya. Orangnya baik, tapi orangnya baik, betul. Iya, soalnya itu ramai banget Pak. Nah, kalau kan kayak video itu kesebar mana-mana, tapi Bapak kan udah klarifikasi bahwa Pak Ganjar sebenarnya baik. Saya juga sempat nggak enak sama Pak Ganjar gara-gara potongan video saya itu. Saya sampai chat beliau, Pak, ini berapa tahun yang lalu ya Pak ya? Iya. Dibuat dalam berbagai versi ya. Dibuat dalam berbagai versi. Udah gitu setiap kali ketemu orang yang tidak mendukung beliau, selalu ngomong ke saya, wah hebat jebakan Anda. Jebakan dari mana? Saya bilang, gua tahu dia mau jadi presiden aja nggak tahu. Sudah 4 tahun. Udah 4 tahun tahu mau jadi presiden. Oh kacau Pak. Nah, artinya Pak, kalau kita bicaranya gitu, artinya media sosial itu saat ini sangat pengaruh. Sangat pengaruh Pak. Sangat pengaruh dan mengubah perilaku masyarakat juga. Karena banyak orang yang percaya begitu saja ya. Ternyata di bawah itu kita ketemu orang lalu bertanya hal-hal yang sebenarnya salah gitu. Nggak ngerti saya Pak, gimana? Misalnya ada mengatakan, wah Pak Mahfud itu begini. Itu kan potongan-potongan gitu kan, potongan satu pembicaraan misalnya di podcastnya Mas Dedi gitu ya. Padahal itu sudah dibelok-belokkan, disambung dengan kalimat lain, betul. Wah, acara LC 7 tahun lalu dikeluarkan lagi kan. Betul. Wah itu loh Pak Mahfud sudah bilang bahwa pemerintah sekarang ini kotor dan sebagainya. Waktu itu kan waktu bicara korupsinya Pak Harto waktu itu waktu mau diberi gelar pahlawan nasional kan orang bilang waktu itu, wah Pak Harto enggak bisa, itu koruptor. Loh, saya bilang waktu itu, sekarang ini korupsinya tidak lebih bagus dari Pak Harto, masih lebih parah sekarang. Saya bilang tuh tahun 2016 dikeluarkan lagi sekarang bahwa Pak Mahfud itu anti pemerintah, padahal dia menteri bilang korupsi, padahal itu 6 tahun lalu dikeluarkan lagi, dan orang banyak yang percaya. Apalagi wajah saya sama kan dengan artinya awet muda Pak. 2016 sama sekarang loh sama. Setidaknya kalau Anda lihat itu, walaupun saya difitnah tapi ada positifnya. Saya awet muda. Itu ini Pak, saya paham. Jadi artinya wawancara kapan, topik apa digunakannya sekarang untuk menjawab sesuatu yang berbeda. Dan masyarakat percaya. Kalau masyarakat ke bawah. Artinya kalau begitu media sosial menjadi tidak positif dong Pak? Tidak positif. Dalam banyak hal tidak positif. Tetapi dalam penyebaran informasi program pemerintah ya positif juga. Ya ada positif dan negatifnya lah. Di kalangan kelas menengah itu bisa orang yang berpolitik bisa menjadi alat untuk membuat fitnah, untuk membuat berita hoax dan sebagainya. Yang kena yang bawah. Iya, yang kena yang bawah, yang termakan, ya kan? Itu kan? Iya sih, saya paham. Kita perlu kan medsos itu perlu kan. Tentu kalau kita halangi medsos berarti kita menghalangi kemajuan, menghalangi globalisme bahwa itu harus terjadi. Tetapi juga kadangkala menjadi penyakit medsos itu. Kadangkala merusak. Ya kita terimalah dengan segala positif dan negatifnya. Ya lalu kita mengajari masyarakat untuk memilah dan memilih kan begitulah. Susah Pak. Saya kan pemain media sosial Pak. Saya ngeliat media sosial tuh sekarang diterima di bawah tuh, aduh. Iya di bawah.
Ya udah mentah-mentah diterima, jadikan gosip, omongan warung kopi lagi ngeronda, apa yang dia lihat udah itu kejadian. Iya, Gitu. betul. Semuanya begitu. Jadi untuk saya kan selalu mengkampanyekan menggunakan media sosial dengan bijaksana dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang bijaksana dan penuh tuntunan tidak ditonton orang, Pak. Iya ya. Iya, coba bikin media sosial yang bagus-bagus. Bagus-bagus. Di TikTok deh gitu deh, lu ngajarin Pancasila deh, coba ada yang nonton nggak? Mau tahu? Nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Dan kalau menurut saya, Pak, bedanya gini, Pak. Kalau dulu itu apa yang kita suka, apa yang kita tonton, kita suka disajikan. Kalau sekarang nggak, Pak, media sosial. Jadi Instagram, TikTok dan sebagainya itu kalau Bapak baca, itu kan saya pelajari, Pak. Kalau Bapak baca, tulisannya begini, recommended content. Pertanyaan saya, kalau recommended content kan konten yang direkomendasikan. Siapa yang rekomendasikan? Siapa nih yang merekomendasikan? Kan bukan kita yang mau kan? Iya ya. Iya betul. Jadi mereka yang merekomendasikan. Jadi hati penyebarannya kayak begitu. Nah, tapi pertanyaan saya, kenapa kalau Bapak misalnya ada fitnah gitu, Bapak kenapa nggak juga menggunakan cara yang sama gitu, menggunakan media sosial untuk klarifikasi terus-terusan? Oh, kalau klarifikasi kadangkala saya klarifikasi. Ya, kalau masalahnya sudah tidak masuk akal, tidak klarifikasi, saya akan hilang sendiri. Kan tidak banyak lah ya yang menyangkut saya soal begitu. Misalnya orang memfitnah saya kan, menurut saya orang tidak peduli juga kan, tidak percaya Setahu juga. saya, Pak, kalau di Cina, Pak, setahu saya itu langsung akunnya ditangkap, Pak. Loh, makanya. Pemilik akunnya langsung ditangkap. Setahu saya. Nah, kita kan bebas, akun aja anonim. Iya, Ya iya, kan? iya. Akun ada 2. Ya kan, mending kalau 2, ada yang punya 10. Ada yang punya 10. Bapak tahu di Spotify lagi keluar lagu jorok, Pak? Belum? Oh, trending nomor 3, Pak. Oh, iya? Jorok sekali. Trending nomor 3. Gila ya. Dan itu sudah heboh. Jorok itu Itu benar-benar resmi. jorok. Resmi. Dan sepertinya. Iya, resmi. Ini kemarin heboh banget, nggak tahu Menkominfo mau melakukan apa. Karena dari dari kepolisian kemarin kalau setahu saya bahwa oh ini kena nih, ini bisa kena, masuk asusila dan sebagainya. Tapi resmi. Gimana ya? Pusing kan, Pak? Nah, kalau tadi Bapak ngomong gitu, artinya pemilihan presiden kayak mau apa kayak dan sebagainya. Ending-endingnya nanti akan berdasarkan populisme dong, Pak. Iya, iya. Memang pada begitu pada akhirnya. Tingkat masyarakat kita juga masih mudah terpedaya dengan hal-hal begitu kan. Tingkat masyarakat bawah kita itu. Berarti cara berpolitiknya akan berbeda. Iya dong? Iya. Iya, jadi kita tidak bisa pakai rasionalitas kita, ukuran kita kan. Iya, makanya. Harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan lapangan kan gitu. Waduh. Capek Di nih. situ yang kita kadang-kala kurang keahlian kan untuk itu, kurang Iya, keahlian, kurang betul, orang juga betul. kan. Betul. Untuk menyesuaikan kebutuhan lapangan gitu. Betul. Kalau gitu kayaknya Donald Trump menang. Kelihatannya akan menang. Iya. Tapi Bapak gimana, Pak? Sekarang rasanya lega? Oh, lega. Lega. Sebenarnya sejak yang agak yang agak kontroversi, banyak pembahasan yang bikin panas, bikin emosi macam-macam itu kan tanggal 14 kira-kira ya seminggu lah. Sesudah itu ya udahlah, sudah ini. Dan menjadi lega ketika KPU memutus tanggal 20 Maret itu. Ya udah leganya, udah selesai. Tapi kan resminya pemilu selesai itu kalau sudah ada putusan MK kan. Ya. Putusan MK itu ada 2. Satu, kalau diumumkan tanggal 20, tanggal 23 tidak ada gugatan, itu MK harus memberi konfirmasi ke KPU. Ini tidak ada gugatan, silakan sahkan. Nah, kalau ada gugatan, ditambah 14 hari kan gitu. Nah, jadi saya hanya nunggu 14 hari itu. Kalau saja. substansinya ya sudahlah, sejak tanggal 20 itu sudah memang menduga. Tetapi kan juga kita tidak boleh diam kan, konstituen juga harus diberi apa-apanya pelayanan psikologis juga kan. Mereka bilang calon saya ini harus tangguh, harus ngelawan dan seterusnya. Ya kita ikuti aja kan. Ya, pasti. Itu kan sampai hukum menyatakan selesai. Gitu. Kalau hukum menyatakan selesai kan tidak ada
apa-apa lagi. Cuman saya kalau saya jadi Pak Mahfud sih saya agak stres sebenarnya. Karena begini Pak, waktu misalnya contoh pada saat debat, itu kan sempat panas sama Gibran kan. Sempat panas Gibrannya gitu, bapaknya juga sempat panas. Dua-duanya lah panas, namanya pertandingan ya Pak ya. Iya. Panas. Tapi kan Bapak pada saat itu belum mengundurkan diri kan? Belum. Berarti masih menterinya Pak Jokowi. Masih. Nah itu kalau saya kayaknya butuh kurang seminggu lagi. aprazolam. Saya ngeliat itu tuh, aduh ini posisi Pak Mahfud nih gimana gitu. Itu kan stres dong Pak pasti. Tapi enggak tuh, ya biasa aja kan. Nah Pak Jokowinya ke Bapak? Mungkin orang berpikir gimana tuh Pak Mahfud kalau ketemu Pak Jokowi. Nah iya. Saya biasa aja, habis itu hadir rapat diundang oleh Pak Jokowi, ya saya duduk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, saya di sini kan urutannya kalau rapat. Lalu di sini Pak Muhadjir, sana Pak Erlangga, Pak Lut. Biasa tuh enggak ada rasa seperti perbedaan. Saya dengan Pak Jokowi kan sejak dulu gitu, enggak pernah ada rasanya ya bagi saya, sama-sama bicara apa adanya dan tidak menyembunyikan sesuatu gitu. Termasuk ketika saya pamit. Itu kan sesudah peristiwa itu. Betul. Saya pamit baik-baik, Pak Jokowi juga baik. Pak, saya ingin mundur tetapi saya bilang, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan oleh Bapak. Saya mau menghadap dengan penuh kehormatan juga, menghormati Bapak. Saya mengucapkan terima kasih satu. Yang kedua, karena saya ikut kontestasi, saya mohon mengundurkan diri. Terus Pak Jokowi baik. Baik, ngeliat Bapak gitu. Iya, enggak apa-apa Pak Mahfud, katanya enggak apa-apa. Dia nggak bilang, kan Bapak baru berantem sama anak saya. Enggak. Pak Mahfud katanya. Pak Mahfud ini, dia bilang begitu, ada Pak Pras. Pak Mahfud ini, katanya, Menko Polhukam paling lama di era saya. Iya kan? Saya 4 tahun 3 bulan. Iya benar. Dan mungkin sampai 5 tahun seandainya saya enggak mundur. Yang periode pertama kan Menko Polhukamnya 3. Pak. Iya. Atau jadi Pak Luhut, Pak Wiranto. Betul. Iya kan? Nah ini Pak Mahfud kuat sampai gitu, paling lama ini, gitu. Artinya, ya bicara dengan begitu dari hati begitu itu ya biasa saya dengan Pak Jokowi, dan saya tidak merasa rikuh juga ketika peristiwa itu sudah terjadi, gitu. Lalu saya ketemu dengan Pak Jokowi beberapa kali merasa tidak apa-apa apa yang terjadi di dalam debat itu. Saya anggap itu kan panggung teater aja. Iya, harus dihayati begitu dong. Yeah. Ini kan panggung teater aja, orang nonton. Gitu. Ya, cuman kebetulan salah satu pemainnya anak dia gitu kan Pak. Ya, masa mau terus bermusuhan apalagi dengan Bapak. Tapi kalau saya lihat Pak, maksud saya gini, kalau lihat Pak Mahfud dan Pak Jokowi, menurut saya kan dua-duanya orang politik ya Pak ya. Sudah berkecimpung di politik. Bapak, Pak Jokowi, presiden apalagi. Saya rasa menurut saya memang di politik udah begitu kan memang kan Pak. Maksudnya ya udah ini lagi ribut di sini tentang ini, tapi kita jalanin negara negara sebagai. Ya itu. Yang kedewasaan berpolitiknya di situ kan. Iya, yang kebawa kan masyarakat Pak. Masyarakat, pendukung masing-masing. Iya, yang kebawa kan masyarakat. Ada baper, juga Pak. Ada yang mau ngadu domba, memanas-manasi ada juga, tapi ada yang baper benar kan. Baper Pak, ada yang baper beneran. Baper beneran. Iya, untuk keluarga nggak apa-apa tapi Pak. Enggak juga. Kan keluarga saya ada di situ, ikut nonton. Kan saya waktu itu ketawa-ketawa aja. Iya sih. Saya ngeliat Bapak sih. Nyaman sih. Walaupun kalau saya boleh protes satu sih, karena udah selesai ya kontestasinya. Saya mau protes satu. Gini Pak, kalau boleh, saya mau protes satu yang saya tidak suka dari Pak Mahfud. Itu satu. Apa itu? Pada saat Anda kampanye ada satu hal yang saya benci sekali ngeliat Bapak. Bapak tidak cocok pakai jaket bomber, Pak. Oh, tak cocok ya? Enggak. Tapi justru itu loh yang suka. Bapak tuh harus begini pakaiannya. Itu ada yang ada yang ngatur. Termasuk cara berdebat. Itu sudah ada ya. Kan kita sudah ada timnya nih yang memberi coach tentang debat itu. Ada teman-teman saya yang memang punya usul berbeda. Nggak masuk, nggak saya tanggapi karena kan sudah ada timnya. Kalau saya ikut keluar dari tim, lalu dia yang kemudian nggak datang lagi, ya sudah. Kalau saya merusak tim yang sudah strukturalnya resmi, lalu ini ngarahkan gini, saya lalu ikut ini kan nggak boleh juga. Tapi Bapak boleh dong, kalau di sini kan udah selesai, udah selesai kan, Bapak jujur boleh dong. Kenapa? Nah jujur Pak, pada saat Bapak pakai jaket bomber itu Bapak suka? Saya biasa aja, tidak merasa suka dan tidak merasa tidak suka. Suruh pakai gitu kan.
pakai baju adat, Iya, kan? Suruh. Tapi pernah pakai baju bomber, Pak? Sebelumnya, Anda pernah. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Nggak, Pak Mahfud tuh ini nih ini karakter Pak Mahfud yang kita kenal gitu loh, yang dihargai, dihormati orang tuh kayak gini. Waktu saya lihat Pak Mahfud pakai bomber, aduh kenapa pakai bomber? Tapi ya saya paham bahwa itu ada aturannya lah, semuanya ada aturannya lah. Ada tim yang harus diikuti kan. Iya. Kalau kita nggak mau ke situ ya nggak bisa juga. Jadi ngacaukan kerjasama. Iya betul. Tapi yang lagi ramai ini Pak sekarang Pak, tidak hadirnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud di KPU. Kemarin ya. Iya kan Bapak tidak hadir di KPU. Saya betul-betul tidak tahu kalau ada undangan. Jadi begini kan. Keputusan MK itu tanggal 22. Penetapannya tanggal 24. Berarti undangan itu memang dibuat tanggal 23 kan. Betul. Jadi belum sampai dong ke tempat saya. Baru saya mau berangkat ke bank gitu. Saya ada janji dengan pimpinan bank di Cut Mutia gitu. Tiba-tiba saya ditelepon setengah jam itu. Pak, Bapak mau ke KPU enggak? Ada apa? Ini penetapan. Loh, undangannya enggak ada. Tapi Bapak minta dikonfirmasi mau hadir enggak? Ya enggak lah saya bilang, kan ini teman-teman yang lain juga belum tahu siapa yang hadir dari situ. Jadi saya betul-betul karena tidak tahu. Kalau saya tahu malam sebelumnya pasti saya rencanakan hadir. Pasti saya rencanakan hadir. Karena tapi dadakan. Enggak tahu. Tapi ngajaknya juga nggak niat sih Pak. Bapak mau hadir nggak? Gitu. Kalau mau hadir nggak? Berarti kan boleh sih nggak hadir. Iyalah pokoknya yang nelpon begitu. Bapak mau hadir nggak? Ini waktunya sudah mendesak loh. Gak bilang gitu juga. Dan memang tidak bisa. Setengah jam kan nggak mungkin saya dari KPU. Kan biasanya kalau begitu ada tim advance yang menunggu di sana. Saya masuk dari sana. Ini sudah setengah jam saya mau koordinasi dengan siapa? Nggak bisa juga. Nah kalau Pak Ganjar sama? Pak Ganjar nggak dapat undangan juga, nggak tahu juga. Makanya dia ke Jogja. Sehari sebelumnya dia masih dengan saya. Gitu. Terus dia bilang, saya mau ke Jogja Pak Mahfud, mau terus ke NTB gitu. Maka kita nggak koordinasi apa-apa. Gitu. Tapi tahu bahwa akan diputuskan tanggal 24? Tahu. Sudah beredar di koran akan ditetapkan 24. Bahkan Kasatgas Pemilu yang menangani pengawalan saya itu datang ke tempat saya memberitahu ke Satgas, Pak, Satgasnya ini mau ditarik besok sesudah penetapan. Pak, ditarik sekarang aja. Saya bilang, saya kan sudah selesai. Saya bilang sebenarnya sejak tanggal 20 Maret itu saya ingin suruh tarik, tapi kan enggak enak kan gitu kan. Nanti dikira enggak enak sama teman PDIP juga dan sebagainya kan, sama pengusung. Jadi begitu selesai sidang MK, lalu Kasatgasnya datang ke rumah saya, namanya Pak Suhendi, memberitahu, Pak, tanggal 24 besok mau ditarik. Loh Pak, tarik sekarang aja, saya bilang. Besok saya kumpulkan di tempat saya, sekarang Bapak nyatakan resmi tarik, saya nyatakan kembalikan dengan segala hormat, tapi besok izinkan saya ngundang mereka makan malam. Perpisahan lah, itulah. Dan kan itu kan sebelum penetapan. Nah, Pak, sorry ya Pak, saya agak hilangnya di sini. Kalau seandainya Bapak tahu atau Pak Ganjar atau siapapun tahu itu tanggal 24, berarti sebenarnya Bapak tahu harusnya diundang dong? Saya tidak tahu kalau akan diundang. Emang bisa gitu KPU nggak ngundang calon presiden lainnya? Ya bisa saja. Selama ini mungkin ngundangnya, tapi selama ini mungkin yang diundang dan datang hanya yang menang aja. Dalam pikiran saya penetapan itu kan tidak harus itu. Hanya saya baca di media, penetapan akan dilakukan oleh KPU tanggal 24. Itu saja. Saya tidak tahu ada undangan, siapa yang diundang gitu. Jadi belas ya udah, bisa aja nggak diundang juga gitu. Karena biasanya yang datang yang menang gitu kan Pak. Oke. Tapi kalau ini diundang katanya, diundang tapi masuk ke TPN. TPN itu kan sudah tidak efektif kan. Iya, mungkin udah jadi telat lah intinya ya. Apa. Kelewat lah gitu ya. Kelewatnya bukan di KPU, tapi di KPU. mungkin di administrator di TPN. Sama ini Pak, banyak yang nanya kenapa pada saat penetapan MK yang di preskon Bapak sendirian, nggak ada Pak Ganjar. Yang di mana? Yang keluar begitu kan? Enggak. Waktu keluar bersama. Waktu keluar bersama. Terus diundang oleh Bu Mega bersama partai. Terus saya karena udah ada janji ketemu preskon di rumah pemenangan Tengku Umar, saya yang datang. Isinya kan sama dengan yang di MK. Kami sudah menerima, selamat bekerja, sama persis.
diulangi lagi di situ, di Rumah Pemenangan. Oke. Isinya sudah Pak Ganjar lebih dulu di MK bersama saya berdua. Oke, berarti ya banyak yang keluar biasalah. Iya. Potong-potong. Pak, ini pertanyaan agak-agak bodoh sih Pak. Tapi kalau di TV biasanya ditanyanya begini Pak. Gimana? Bukan. Di TV kalau ngundang bintang tamu biasanya tanya, Bapak ada pesan nggak untuk Pak Prabowo? Gitu. Apa pesan Bapak untuk Pak Prabowo? Kalau saya boleh pesan begini. Dulu 2014 saya dekat sekali dengan Pak Prabowo dan saya menjadi ketua tim suksesnya. Pada waktu itu diskusi kami itu ke depan hukum harus diperbaiki Pak Prabowo. Karena kalau hukum ini kocar-kacir, negara ini tidak akan pernah maju. Nanti akan terjadi persekongkolan antara penjahat dengan penjahat. Dan kalau penjahat dengan penjahat bersekongkol, namanya kolusi, itu akan terjadi perusakan. Yang satu merusak yang satunya itu, saya bilang. Oh iya, waktu itu Pak Prabowo diskusi dengan saya. Jadi besok kita benahi nih penegakan hukum. Itu tahun 2014. Nah saya berharap ini menjadi perhatian khusus kalau ditanya ke saya. Pesannya, masalah hukum. Gini Pak, kalau begini, istilah sekarang yang banyak muncul itu kan kolusi. Di dalam oligarki, antara pejabat dan pengusaha lalu berkolusi begitu. Nah, kalau ini terus berlangsung oligarki ini itu akan membahayakan masa depan negara menurut saya. Sehingga yang harus diseriusi adalah ini tanpa harus merusak harmoni perjalanan pemerintahan. Oke, karena pemerintahan juga kadang-kadang membutuhkan kerjasama tersebut gitu. Iya. Oke. Tapi bukan sekarang udah gila-gilaan tuh ya. Coba di pertambangan itu tahu kan Mas Den? Iya. Pertambangan nggak usah orang ditanya udah tahu lah kasus nikel, kasus batu bara, kasus ratusan triliun. Iya. Dan itu kan dari dulu, Pak. Dari dulu dan itu kolusi Pak yang saya tahu. Nah, menurut saya karena pendekatan Pak Prabowo itu lebih strukturalis, menurut saya bisa. Harusnya memungkinkan Pak Prabowo melakukan pembenahan hukum gitu. Tentu tanpa harus menafikan motif-motif ekonomi dari setiap kegiatan politik, oke saya bilang. Tapi kalau sampai terjadi kolusi yang luar biasa, perusakan terhadap alam dan sebagainya, yang jelas-jelas melanggar pesan konstitusi dan hukum gitu. Kalau orang cari keuntungan ini kan biasa aja ya berkolusi. Kalau pejabat, kalau politikus ya mungkin bisa dapat, tapi wajar sajalah ya gitu. Dari mana gitu. Tapi kalau merusakkan lingkungan dan sebagainya. Lingkungan, lalu kolusinya sistemik gitu. Beyond ya Pak? Iya. Lalu ada di setiap institusi. Sekarang coba, institusi siapa yang tidak ada kasus korupsinya? Coba sebut. Ada. Pak yang dulu zaman Orde Baru enggak ada misalnya Kementerian Agama sepi dari urusan korupsi. Sekarang banyak loh Kementerian Agama. Quran dikorupsi. Kuburan aja dikorupsi. Saya bilang begini dulu. Saya ceramah di Malang. Ada orang usul, Pak katanya. Agar rakyat Indonesia dan para pejabat takut melakukan korupsi, di setiap meja pejabat itu diletakkan replika Nissan. Agar mereka takut ingat mati. Iya, oke. Lalu saya bilang nanti proyek membuat Nissan replika itu aja udah dikorupsi. Pengkuburan semingguan aja dikorupsi. Apalagi itu proyek tuh ya. Proyek dan Nissan di setiap pejabat coba. Setiap pejabat banyak tuh. Miliar. Iya benar miliar. Itu dikorupsi lagi. Saya bilang enggak ada orang. Sekarang takut pada Nissan. Iya benar. Itu bukan maksudnya untuk mengatakan di berbagai sektor yang dulu tidak pernah kita bayangkan bahwa di situ ada korupsi, bahwa di situ banyak uangnya. Dulu tidak pernah kita bayangkan di zaman Orde Baru itu kan sektor tertentu, ya kan? Iya. Nah sekarang di mana-mana Pak. Kalau di zaman dulu tuh ya tahulah sektor ini pasti basah. Ya gitu sektor kan. basah, sektor kering dan dulu jarang sekali bicara T kan? Iya kan? Iya. Puluhan M, ratusan M amat jarang. Triliun loh Pak. Sekarang T, ratusan T, coba bayangin. Triliun loh Pak. Negara, saya gimana nih negara kalau kayak gini?
Apa ndak kasihan ya orang-orang Iya, itu, dan untuk apa dia makan-makan begitu, ngumpul-ngumpul begitu. Bener. Itu pun nggak tahu nih. Saya tanya Bapak ya. Itu pun kalau misalnya ketangkep, yang kemayang-mayang ada yang ketangkep tuh ya. Itu pun yang ketangkep sebenarnya bukan, Iya. ya kan? Ya dong. Bukan yang itu kan? Bukan yang itu. Bukan yang iya. itu dong. Kan kadang-kala kasusnya menguap begitu aja kan. Iya. Udah Lupa muncul, orang. lalu orang lupa ini kasus ini kemana dulu Iya, gitu. bener. Nah ini bahaya Pak bagi masa depan negara, penegakan hukum kita ini. Ya itu kalau Bapak tanya. Tapi kan Pak gini Pak. Harapan saya pendekatan struktural Pak Prabowo tentang, iya tanpa menghilangkan populisme Pak Jokowi yang dianggap berhasil dalam beberapa segi, tapi pendekatan struktural seperti dilakukan Pak Prabowo menurut saya perlu diwujudkan. Dulu saya berdiskusi itu dengan Pak Prabowo tahun 2014. Saya ingat diskusinya dulu di Bandara Halim ketika dia mau pergi, terus saya ketemu di sana diskusi. Itu. Mudah-mudahan. Oke. Ya mudah-mudahan kita doakan lah Pak ya yang terbaik ya. Ya Pak kalau saya bahas dikit ya Pak tadi kan kita tahu kata-katanya power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely. Yeah. Artinya kan ini nggak semudah Bapak ngomong ini harusnya diselesaikan, kan nggak semudah. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Oleh sebab itu, tapi bagi saya bisa menjadi tidak terlalu sulit kalau Presiden sebagai pucuk pimpinan dari segala perjalanan negara ini punya sikap tentang ini. Tinggal presidennya. Kan Presiden menentukan pucuk-pucuk kepemimpinan di setiap lembaga penegak hukum, aparat pemerintah yang penting-penting itu kan Presiden yang sangat menentukan. Kalau Presiden bisa menyusun ini dengan baik menurut saya, pendekatan struktural itu akan lebih efektif. Berarti memang akan bisa. Tapi itu harus tangan besi juga Pak. Iya dong, sekali-kali kan perlu kalau untuk kebaikan. Iya kan? Karena yang begitu kadang-kadang pejabat-pejabat yang begitu temennya juga kan gitu. Iya, nah itu aja masalahnya. Iya kan. Polisi ngelapor temennya juga temennya gitu. Juga. Kan? Iya. Polisi ngelapor istrinya temennya juga. Nah itu. Wah itu anaknya teman saya. Wah kan susah jadinya. Nah kalau struktural enggak gitu Pak. Bisa. Sehingga dibuat mekanisme yang sistemik tadi. Kalau ini laporkan di sini macet, nanti bekerjanya di sini agar ini jalan kan gitu. Itu kan saya kira mekanisme seperti itu bisa dibuat oleh ya pemimpin yang yang cekatan. Ya. Cekatan lah. Kita doakan ya Pak ya. Kita doakan. Kita bantu, kita doakan. Pak, ini hampir sejam nih Pak. Saya mungkin pertanyaan saya lebih penting lah Pak. Saya tuh penasaran gini Pak. Saya sih maunya, jujur aja, saya maunya Bapak sih tetap Menko Polhukam gitu. Karena maunya saya gitu. Tapi saya siapa gitu kan. Kita tidak bisa menentukan kan gitu kan. Maunya saya dan mungkin kayaknya maunya banyak orang gitu Pak. Tapi seandainya Bapak tidak seandainya tidak masuk ke pemerintahan gitu. Terus Bapak mau ngapain Pak? Oh banyak. Saya sekarang justru sudah antisipasi kemungkinan untuk tidak masuk, kemungkinan ya. Lebih saya sudah mulai membuka jalur-jalur lagi dengan kampus di mana selama ini saya mengajar di berbagai perguruan tinggi. Mau ngajar lagi berarti? Iyalah, kan memang enaknya jadi dosen kalau jadi pejabat itu jabatan habis pulang ke kampus. Benar. Iya kan? Iya benar. Sama ketika saya selesai jadi ketua MK dulu 2 tahun kan ke balik kampus. Lagi, wah keliling enak. Nah sekarang sudah. Saya akan kembali ke kampus, ikut mendorong munculnya kader-kader dari kampus untuk ikut mengelola negara, terutama di bidang penegakan hukum. Karena saya cukup senang juga lah, orang-orang yang sekarang menempati panggung-panggung hukum itu, bekas teman saya dan banyak juga yang dulu saya bimbing. Siapa misalnya Saldi Isra itu saya dulu yang menjadi ketua tim penilai disertasinya sampai lulus. Uceng saya promotornya, saya Nalarifin Husain ya Mukhtar, saya Nalarifin Mukhtar Uceng itu dulu saya. Ini bagus-bagus lah teman-teman yang saya dulu artinya teman-teman diskusi untuk membangun hukum nih ke depan. Dulu
Refli Harun ada di situ juga Refli Harun dulu di dengan situ. saya. Dulu Refli Harun, B. Fitri, macam-macam anak muda, Dene dan juga itu. Nah, saya ingin menyiapkan, mendorong munculnya anak-anak muda Baru. dari kampus yang seperti itu. Sekarang itu panggilan untuk melakukan itu udah banyak, karena sekarang kan banyak amicus curiae dari kampus-kampus Amicus macam-macam. curiae. Anda bahas sih. Kenapa Anda bahas? Banyak kayak gitu-gitu. Nih Pak, kampus nih perlu nih. Iya benar-benar. Kita bangun, kita cas lagi. Dan saya sekarang menyiapkan diri untuk itu. Sudah banyak teman-teman yang sekarang mulai bergabung untuk ini. Biar kita bagi-bagi tugas untuk masa depan negara ini 5 tahun ke depan bagaimana, 10 tahun ke depan bagaimana gitu agar tidak bubar. Jangan khawatir bubar aja. Artinya balik ke passion ya Pak. Ya, pesan saya kan di situ. Balik ke passion lagi. Jadi dosen lagi. Iya. Ngajar di mana aja Pak sekarang? Saya di UGM ngajar, di UNDEP ngajar, di UII ngajar. Oh, di UI kampus ngajar saya. Pak? Di UII, di UI saya berhenti ngajar ketika ketua MK. Saya dulu ngajar di UI lama, belasan tahun. Belasan tahun Pak. Belasan tahun saya ngajar di Anak UI. saya mau masuk UI Pak. Enggak, sekarang sudah saya berhenti waktu ketua MK kan UI itu jadwalnya ngajar saya tuh sebelum saya ketua MK tuh kan tiap hari Selasa Iya. bagi-bagi. Saya kirim surat, saya kalau hari Selasa harus menjadi hakim MK, saya bilang. Jadi saya enggak ngajar lagi dan Bapak udah nggak ngajar di UI berarti? iya sejak Udah tahun nggak ngajar ya? sejak tahun 2008. Sebelum 2008. itu ngajar terus di situ Ah, lama. bentar kok gitu Pak. Aska maaf ya, nggak ada orang dalam ya. Lu tes sendiri lu. dia mau ambil UI. Oh gitu. Iya, di UI mau ambil psikologi yang double degree Pak, yang 2 tahun di Indonesia, 2 tahun. Oh bagus. 2 tahun di luar. Bagus Dia banget. lagi tes hari ini lagi tes. Udah Bagus. 3 hari tes, stres banget tampangnya. Bisa lah, bisa. Tampangnya stres. Loh kalau yang begitu itu memang enggak bisa orang ada ordal. Iya, Biasanya sangat objektif. sangat objektif ya Pak ya. Ya lulus ya lulus. Iya benar. Dulu sih harusnya selama ini sih tuh anak pinter ya. Aska itu ya mudah-mudahan. Selama ini pinter. Gitu. Nggak tahu kalau begitu ujian bego kan bisa aja kan. Berarti balik lagi ke dasarnya mengajar ya Pak ya. Mengajar. Ya. Tapi kalau negara membutuhkan boleh lah ya Pak ya. Saya masih ngocek-ngocek Bapak. Ya oke, nggak usah dijawab. Tapi intinya ya kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Kalau saya boleh memberikan pesan ke Bapak bahwa yang saya lihat karena saya memantau media sosial dari dulu saya memantau media sosial, rakyat masih mengharapkan Bapak untuk membantu negara ini. Iya karena Mas Berjalan. Dede teman saya bilang begitu. Emang. Terima kasih, terima harapan, kasih. Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya, makasih, Terima Mas kasih. Jadi. Sukses ya. Sukses terus Pak. Mudah-mudahan ya apapun yang Bapak pilih untuk menjalankan yang jelas yang terbaik buat Bapak. Dan terima kasih loh Pak udah mau Ya. datang ke sini. Iya. Iya soalnya ngundang lagi saya datang lagi. Iya, tapi kayaknya Pak dari tadi ngomongin korupsi terus Pak. Ya kan? Ketua KPK Pak. Kenapa gitu? KPK kok enggak ditahan gitu ya? Bukan, iya itu juga. Apa? Ya apa maksudnya? Bapak lah. Oh. Sekarang yang sering saya baca kok ketua KPK enggak ditahan itu tiap hari itu muncul di media. Belum ditahan kan? Belum. Nah, tapi gini, memang saya ngelihat KPK beberapa bulan terakhir ini sangat lemah. Sangat lemah. Nggak ada lagi gebrakan-gebrakan yang berarti. Iya kan? Iya. Apa coba? Malah Kejaksaan Agung yang bagus. Kejaksaan sekarang. Agung, wow, gila-gilaan tuh Kejaksaan Agung dari kemarin tuh. Iya betul. Dulu waktu saya, ini ngulangi sedikit. Waktu saya diskusi dengan Pak Prabowo di tahun 2014 itu, kita berpikir memang mau menguatkan Kejaksaan Agung ini. Kan banyak perkara-perkara tersisa. Misalnya si A dihukum ya. Iya. Si A dihukum oleh KPK, dulu orang-orang besar. Dan di vonisnya itu kan ada ikutan-ikutannya bekerja sama dengan ini, dapat betul. uang ngalir. Nah ini belum ada yang garap. Menurut saya Kejaksaan Agung ambil itu. Iya kan sambungan dari sebuah Sambungan, perkara betul. besar yang kecil-kecil ini agar tidak melebar lagi ke proyek ini, proyek itu Iya, dan betul. seterusnya. Tapi sekarang yang kerja malah Kejaksaan Nah Agung. sekarang Kejaksaan Agung bagus. Karena yang satu lagi diem Mbak. Yang Iya. satu lagi diem. Coba bayangkan Kejaksaan Agung bisa mengungkap tindak pidana
pencucian uang, kemudian itu korupsi nikel, itu Iya. Triliunan ya Pak, ratusan loh Pak. 371. Itu kalau dikumpulin. Ya udahlah Pak, benerin ya Pak ya, tolong Pak. Iya sama-sama lah, Mas Dadi lewat Oh sama-sama. Mas Dadi lewat ini, Mas Dadi lewat ini Oh, iya. sangat berpengaruh, Oh, sangat sangat berpengaruh. Dukungan publik itu diperlukan dan dukungan publik itu muncul dari antara lain suara-suara lewat ini nih Mas Dadi. Jadi terus saja. Iya. Nanti saya lewat kampus, saya dengan civil society saya juga sudah menggalang bagaimana membangun penegakan hukum dan demokrasi ke depan. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Maju ke depannya. Pak Mahfud, it's always an honor to meet you, to Terima talk to kasih, you. terima kasih. Terima kasih banyak udah hadir, sehat terus, sukses terus, dan Sampai ketemu lagi. selalu memberikan Indonesia warna baru dan Amin. kemajuan. Terima kasih Pak. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.